Happy Sunday. Happy Sunday. Saudara-saudara, kita akan memasuki ibadah Minggu Eksaudi. Kita saat ini memasuki Minggu Eksaudi. Eksaudi berarti dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Itulah makna arti daripada Eksaudi. Orang percaya harus terus berseru kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Melalui bimbingan Tuhan, orang percaya menemukan kebahagiaan. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1. Hai mari sembah Yang Maha Besar, nyanyi ya syukur dengan bergema, perisai umatnya Yang Maha Esa, mulia namanya, tatanya megah. Di dalam nama Allah Bapa dan dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah harus gemetar? Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 49 ayat 1. Yesus kau nahkodaku di samudra hidupku, badai topan menggeram dan gelombang menyerang, kemudikan biduku. Yesus kau nahkodaku. Inilah hukum Taurat untuk kita, yaitu hukum yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu.
Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 362 ayat 1. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu, ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau, ya Tuhan, terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tidak ada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian dari buku Ende 705 ayat 1. There Is a name I love to hear, I love to sing His word. It sounds like music in my ear, the sweetest name on earth. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus, because He first loved me. Inilah epistel untuk kita, firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu Eksaudi ini, tertulis dalam kitab Injil Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Demikian bunyinya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar
bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita angkat pujian dari NKB 167 ayat 1. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga baku paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga baku paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita angkat pujian sebelum kita mendengarkan khotbah dari Kini Jumat 412 ayat 1. Tuntun aku Tuhan,
Tuhan Allah lewat guru dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Inilah firman Tuhan untuk kita dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara-saudara, terjemahan modern seringkali menggunakan kata bahagia daripada diberkati. Kedua terjemahan itu sah. Jadi kalau kita memakai kata berbahagia atau diberkati, itu adalah sah. Tetapi diberkati secara jujur tampaknya lebih disukai orang. Karena apa? Karena konotasinya religius. Berkat adalah anugerah Tuhan. Nah, dalam nas ini kita menggunakan happy secara lebih luas. Para penyair dan penyusun kitab Mazmur jelas berhubungan dengan masalah abadi manusia. Apa itu masalah abadi manusia? Yaitu kebahagiaan, happiness. Itulah masalah manusia dari tahun ke tahun, dari abad ke abad. Kebahagiaan, happiness. Mengingat fungsi pengantar ini, tidak mengherankan bahwa bahagia muncul lebih dari 25 kali di Mazmur. Dan memang tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa seluruh kitab Mazmur menawarkan sebuah komentar atau suatu kata happy, bahagia. Saudara-saudara, kita terus memikirkan, kita terus berbicara tentang kebahagiaan. Dalam beberapa tahun terakhir telah muncul disiplin akademis dalam ilmu sosial yang disebut studi kebahagiaan. Para pakar tertarik pada apa yang dipikirkan orang, apa yang dirasakan tentang berbagai aspek kehidupan manusia seperti tingkat pendapatan, hubungan, kesehatan, karir, dan sebagainya. Meskipun pendekatan ini menarik dan penting, secara fundamental berbeda dari pendekatan pemazmur terhadap kebahagiaan, terhadap happiness. Para pemazmur, subjek utamanya bukanlah manusia, bukanlah dunia, melainkan Tuhan. Jadi kebahagiaan bukan terutama tentang apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan atau capai,
Singkatnya dan sangat berbeda dengan banyak hal yang dikatakan masyarakat kita, kebahagiaan bukanlah tentang melakukan apa yang kita lakukan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah tentang melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan bagi kita. Itulah, saudara-saudara, kebahagiaan. Jadi kebahagiaan adalah tentang melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan bagi kita. Menurut teks kita, setidaknya ada 3 hal negatif yang dihindari orang yang bahagia. Pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan terakhir, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita mungkin mendefinisikan orang fasik sebagai orang yang menolak otoritas Tuhan. Ada ahli yang berkata bahwa firman Tuhan dengan baik mengungkapkan ketidakharmonisan yang dibawa dosa ke dalam sifat manusia yang mempengaruhi hubungan manusia dengan Tuhan, dengan manusia, dengan dirinya sendiri. Jadi orang fasik diartikan sebagai orang yang gelisah karena apa? Karena di tempat lain kita membaca itu tidak ada damai. Orang yang bahagia menolak pandangan dunia dari pemberontak. Mereka yang tidak memiliki pondasi. Siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, tetapi teman orang bebal akan binasa. Itu sangat jelas dalam Amsal 13 ayat 20. Melalui nasihat yang tidak saleh itulah Rehabeam dibawa kehancuran. Dan melalui nasihat yang bodoh dan tidak salehlah Israel mengalami hari-hari yang paling tidak bahagia. Saudara-saudara, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kata berdiri menunjukkan postur yang berkelanjutan secara kontinu. Masih menggunakannya secara metaforis untuk merujuk pada gaya hidup, sistem nilai orang tersebut. Dan kata berdosa mengandung gagasan kehilangan sasaran, seperti anak panah yang sembrono. Bayangkan kalau kita secara kontinu duduk bersama mereka yang sudah kehilangan sasaran, seperti anak panah yang sembrono itu. Ini mengacu pada mereka yang menolak standar Tuhan. Kata itu digunakan untuk menggambarkan keberdosaan orang-orang Sodom dan orang-orang Amalek. Istilah jalan adalah kiasan dari cara hidup seseorang. Orang yang bahagia mungkin harus bergaul dengan mereka, tetapi dia tidak mengakomodasi mereka, tidak mendengarkan nasihat mereka, atau mengadopsi nilai-nilai mereka. Jangan tertipu, saudara-saudara. Teman jahat merusak kebaikan. Teman jahat merusak kebiasaan baik. Itu ingat 1 Korintus 15 ayat 33. Kita semua harus bersinggungan di beberapa titik dengan orang-orang yang menjalani kehidupan yang ceroboh. Itu tidak bisa kita pungkiri. Kita bersinggungan dengan mereka. Triknya apa? Triknya adalah terus bergerak agar kita tidak menyerap nilai-nilai mereka. Jangan duduk bersama-sama mereka. Jangan duduk dengan si pencemooh. Kita terus bergerak agar kita tidak menyerap nilai-nilai mereka. Kita tidak ikut serta dalam aktivitas sembrono mereka atau memberikan kesan menyetujui gaya hidup mereka. Saudara-saudara, kehidupan yang digerakkan oleh Tuhan, itulah kehidupan yang bahagia. Pengulangan Taurat atau Torah Ibrani dalam ayat 2 memperkuat kesimpulan ini. Terjemahan tradisional hukum Taurat cukup menyesatkan. Dalam sejarah penafsiran, hal itu menyebabkan penilaian yang sangat negatif terhadap Mazmur 1 yang oleh banyak komentator telah ditafsirkan sebagai legalistik dan retribusional. Tapi Taurat tidak berarti hukum. Supaya kita tahu, Taurat itu tidak berarti hukum. Sebaliknya, itu berarti pengajaran. Itu berarti instruksi, teaching and instruction. Dan dalam arti yang paling luas, ini menunjukkan kehendak Tuhan, God's will.
Jadi Mazmur 1 tidak berarti bahwa kebahagiaan dapat direduksi menjadi proses mekanis, mengikuti seperangkat aturan lalu diberi berkat yang sepatutnya. Tidak. Sebaliknya, kebahagiaan adalah proses dinamis yang melibatkan dan memang membutuhkan perenungan terus-menerus siang dan malam atas kehendak Tuhan untuk membedakan apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam setiap saat dan setiap situasi. Singkatnya, sebagaimana Yesus kemudian akan merangkum Taurat, kebahagiaan berasal dari memahami apa artinya di setiap dan di semua tempat untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap pikiranmu, dan sesamamu seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara, merenungkan berarti membiarkan diri kita dipenuhi firman Tuhan. Terlebih lagi, merenungkan hukum Tuhan lebih dari sekedar menghafal ayat-ayat Alkitab. Saya katakan menghafal ayat-ayat Alkitab itu hal yang baik untuk dilakukan. Itu hal yang baik. Tetapi tidak cukup hanya dengan menghafal kitab suci. Jika kita kemudian gagal untuk menerapkannya, itu seperti menjadi pendengar dan bukan pelaku yang diperingatkan Yakobus untuk kita lawan. Kita harus membiarkan firman Tuhan membentuk pikiran kita, tanggapan kita terhadap situasi kehidupan kita. Ada guru sekolah minggu menemukan bahwa seseorang mencuri koleksinya selama kelas diadakan. Setelah penyelidikan ditemukan bahwa orang yang mencuri koleksinya, itu mencuri uangnya tersebut adalah juara kelas dalam menghafal Alkitab. Saudara-saudara, anak itu belum benar-benar merenungkan. Dia tidak membiarkan prinsip-prinsip kehidupan Kristen seperti yang ditetapkan dalam firman Tuhan untuk mengubah pikirannya, untuk mengubah perilakunya. Taurat Tuhan diberikan untuk keuntungan kita. Saudara-saudara, Taurat Tuhan diberikan untuk keuntungan kita. Kita secara alami cenderung menolak otoritas dan sering menganggap hukum sebagai konsep negatif. Tapi hukum Tuhan diberikan untuk melindungi kita. Di dalam hukum Tuhanlah kita menemukan kesenangan. Melalui bimbingan Tuhan, orang percaya menemukan kebahagiaan. Saya katakan kemandirian itu berbahaya. Memusatkan pemenuhan pada diri kita sendiri berbahaya. Kita perlu dibentuk oleh hukum Tuhan. Kita perlu dibentuk oleh firman Tuhan yang baik. Dengan gagal mempercayai Tuhan dan membuat hubungan dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan, kita tidak bisa benar-benar bahagia. Kita tidak akan mendapatkan happiness itu. Menjadi mandiri, dan begitu terasing dari Tuhan dan orang lain dalam istilah Alkitab berarti binasa. Hidup dengan pengajaran Tuhan, inilah rahasia sukacita orang Kristen yang langgeng. The goal of the Christian life is not to enjoy oneself, but to enjoy God. Inilah yang membawa sukacita yang lebih dalam. Inilah yang membawa sukacita yang permanen. Hukum Tuhan harus menjadi kesukaan kita. Jika kita benar-benar menyukai sesuatu, kemungkinan besar kita akan mempelajarinya secara mendetail. Kita mencoba untuk menguasainya, itu benar. Jika kita benar-benar menyukai sesuatu, itu saudara-saudara, kita akan mempelajarinya secara mendetail dan mencoba untuk menguasainya. Itu berlaku untuk penggemar olahraga, pegolf, pemburu, dan penggemar mobil klasik. Mereka tidak hanya mempelajari hal-hal itu, tetapi menghabiskan sejumlah uang untuk yang tidak rasional untuk mengejar mereka. Sampai-sampai keluarganya tidak banyak bertemu lagi dengannya karena dia sangat menyukai hobinya.
ketika kita menempatkan Tuhan di pusat kehidupan kita, kita berisiko kehilangan semua hal-hal fisik, bahkan kehidupan itu sendiri. Namun, saudara-saudara, kebahagiaan sejati hanya ditemukan dalam firman Tuhan. Dan kehilangan itu sepele jika kita bandingkan dengan memperoleh kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal. Orang-orang yang terbuka kepada Yesus dan perintahnya seperti pohon yang ditanam di samping sumber air. Mereka tidak pernah tanpa sumber daya untuk menopang hidup mereka dalam keadaan apapun. Tidak peduli betapa sulitnya hidup, tidak peduli betapa tidak mungkinnya masalah tersebut dapat diatasi. Yesus menyediakan sumber kehidupan baru. Saudara-saudara, sekarang saya tidak tahu tentang Anda, tetapi meskipun saya yakin bahwa saya tertanam kuat dalam Yesus Kristus, apapun yang saya lakukan tidak selalu berhasil. Seperti yang disarankan pemazmur, hidup saya tidak selalu membuahkan hasil, dan akibatnya kegembiraan saya berfluktuasi, naik turun. Mungkin hari ini keadaan Anda telah merampas kegembiraan, merampas kebahagiaan Anda. Keadaan Anda saat ini telah merampas kegembiraan kebahagiaan Anda. Izinkan saya mengarahkan Anda kembali ke suara Tuhan seperti yang kita dengar dalam ayat-ayat ini. Biarkan kata-katanya yang penuh kasih kepada Anda hari ini menembus pikiran dan hati Anda. Dengarkan jawabannya. Ini mungkin tidak mengubah keadaan Anda, tetapi akan mengubah Anda. Dengarkan, inilah dikatakan. Berbahagialah orang yang tidak hidup menurut nasihat orang fasik. Apa yang merampas sukacita orang Kristen? Apa yang merampas sukacita orang Kristen? Mendengarkan kebohongan dunia di sekitar kita. Kita selalu memberikan kuping kita terhadap kebohongan dunia. Apakah kita memuji nasihat dunia atau suara Tuhan? Saudara-saudara, orang yang bahagia mengabdi pada otoritas Tuhan. Alasan mengapa orang tidak bahagia dan tidak diberkati adalah karena mereka berada di bawah belenggu pemerintahan sendiri, menginginkan dan membutuhkan bantuan baik dari orang lain atau dari Tuhan dianggap sebagai tanda kelemahan dan ketidakstabilan. Itulah gambaran dunia. Apa yang membuat kita seperti itu? Karena kita sangat ingin diterima, karena kita sangat ingin dikagumi orang lain, namun mencarinya dengan mencoba untuk berdiri di atas kaki kita sendiri. Kemandirian ini secara efektif memisahkan kita dari orang-orang. Saudara-saudara, mari kita perhatikan kata terjemahan makmur, prosper. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dalam ayat 3, jika ayat 3 ini juga berkontribusi pada kesalahpahaman, karena telah menyarankan kepada banyak komentator janji hadiah untuk ketaatan, bahkan hadiah materi. Karena makmur dalam bahasa Inggris hampir pasti berkonotasi uang, materi, kekayaan. Terjemahan yang lebih baik adalah berkembang, tumbuh dengan subur, maju, berhasil. Inilah dari Publishing Society Bible. Jika ada reward, pahala, upah, hadiah, reward itu adalah stabilitas dan kekuatan yang berasal dari ketergantungan dengan Tuhan, yang menawarkan kesempatan untuk tumbuh dan menghasilkan buah. Pemahaman tentang reward ini tentu saja tidak terikat pada sistem retribusi atau Tuhan retribusi, tidak. Dalam arah yang sama, ayat 4-5 tidak menggambarkan sistem pembalasan di mana Tuhan menghukum orang fasik. Sebaliknya, karena pilihan mereka sendiri, orang jahat, orang fasik memilih memisahkan diri mereka dari Tuhan. Ayat 5 dapat diterjemahkan, orang jahat tidak membela keadilan. Mengapa? Karena tidak seperti orang benar, mereka tidak memperhatikan Taurat Allah. Dengan kata lain,
Tuhan sebenarnya tidak mengecualikan orang fasik dari jemaat yang benar. Sebaliknya, orang jahat memilih sendiri untuk tidak berada di sana. Yang pasti seseorang dapat menyimpulkan bahwa konsekuensi dari pilihan ini adalah hukuman. Saudara-saudara, Mazmur selanjutnya berbicara tentang ketergantungan orang benar. Dengan kata lain, keadaan sejahtera ini bukanlah keadaan di mana kita menemukan diri kita secara alami. Bagi orang percaya, kesejahteraan dalam hidup berasal dari hubungan mereka dengan sumber kehidupan Tuhan. Kita tidak akan tumbuh menjadi pohon yang baik ini tanpa pemeliharaan, tanpa irigasi. Jadi Mazmur 1 mengkontraskan kesenangan orang benar versus kesenangan orang fasik. Ketergantungan orang benar yang menghasilkan buah dikontraskan dengan ketidakberhasilan orang fasik yang tidak memiliki apa-apa untuk diperlihatkan karena melakukannya dengan caranya sendiri. Pertanyaan sekarang, jadi mengapa kita berdoa? Satu jawabannya adalah, menurut Mazmur ini, kita berdoa karena tanda kutip terpaksa melakukannya. Sesuatu dalam diri kita menuntut keterikatan, menuntut hubungan, relationship, menuntut perhatian dan penyembahan. Kita berdoa karena jiwa kita merindukan hubungan dengan yang lain yang adalah Tuhan. Dan hubungan itu paling baik dibangun dalam doa. Dengan kata-kata, tanpa kata-kata, melalui tawa, melalui air mata, pengharapan dan keputusasaan. Doa, saudara-saudara, membuka kemungkinan bahwa kita tidak sendiri. Minggu Eksaudi, dengarlah Tuhan seruanku. Kita berseru, ini membuka kemungkinan bahwa kita tidak sendiri. Dan bahwa dunia yang hancur ini juga tidak sendirian. Kita berdoa seperti yang ditulis C.S. Lewis, karena saya tidak bisa menahan diri, because I can help myself. Karena kebutuhan mengalir dari diri kita sepanjang waktu bangun dan tidur. Pilihan ada di tangan kita, saudara-saudara. Dari analisis terakhir, Mazmur 1 mengundang sebuah pilihan. Pilihan kita ada. Jelas ada dua cara. Perhatikan pengulangan jalan dalam ayat 6 dan lihat juga jalan dalam ayat 1. Jalan dalam Mazmur 2 ayat 12. Cara-cara yang kontras menghasilkan konsekuensi yang sangat berbeda yang ditingkatkan oleh kata-kata pertama dan terakhir dari Mazmur ini. Perhatikan kata happy, bahagia, dan peris. Kata happy, H di awal, dan peris, binasa, H di terakhir. Happy dimulai dengan huruf pertama dari alfabet Ibrani, dan peris dimulai dengan huruf terakhir. Lihat gaya retoris menekankan kelengkapan pilihan. Akankah kita memilih cara Tuhan yang menjanjikan kehidupan, kebahagiaan, atau akankah kita memilih jalan kita sendiri yang menjanjikan kematian, kebinasaan? Adakah pedoman atau kriteria untuk menilai apakah kita benar-benar memilih dan mengikuti jalan Tuhan? Ya, faktanya dua akar kata kunci Ibrani dalam Mazmur 1 subjektif dalam hal ini. Akar kata yang mendasari keadilan, justice, dan righteous, benar. Kedua akar kata justice and righteous merupakan ringkasan dari apa yang dikehendaki Tuhan, dan kemungkinan besar pengantar Mazmur 1 dengan sengaja mengantisipasi apa yang oleh banyak sarjana dianggap sebagai inti teologi dari pemazmur, yaitu Mazmur pertobatan. Inti Mazmur dari koleksi ini semuanya menyebutkan keadilan, kebenaran, bahkan mengatakan bahwa Tuhan akan datang, menunjukkan tindakan terus-menerus di masa sekarang ke masa depan untuk menegakkan keadilan di bumi. Itulah yang Tuhan lakukan hingga saat ini. Saudara-saudara, Mazmur kuncinya
kunci lainnya adalah terutama Mazmur 72 ayat 82 juga menampilkan keadilan dan kebenaran sebagai artikulasi dasar dari kehendak Tuhan. Ya, supaya kita tahu apa kehendak Tuhan itu adalah keadilan dan kebenaran. Janji Mazmur 1 yang diperkuat oleh Yesus dan Paulus adalah bahwa jalan yang diarahkan Tuhan dan berorientasi pada sesama adalah kehidupan yang paling memuaskan dan menghasilkan kebahagiaan. Pilihan ada di tangan kita. Dalam istilah Yohanes, cara ini akan disebut hidup yang kekal. Sebuah kehidupan yang ditandai dengan saling mencintai. Karena cinta berasal dari Tuhan. Karena Tuhan adalah kasih. Nah, saudara-saudara, terakhir saya katakan, kebahagiaan bukanlah tentang melakukan apa yang kita lakukan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah tentang melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kebenaran dan keadilan. Berbahagialah orang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencebol. Amin. Kita akhiri dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 405 ayat 1. 405 ayat 1. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Happy Sunday, Tuhan memberkati.